Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Aulia Rahmah, ahli media farmasi. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2022, golongan 2, gelombang 6, angkatan 16, kelompok 2, dengan tutor Bapak Dr. Kondrat Sawang MPD. Di sini saya ingin memaparkan review pembelajaran agenda pertama, yaitu dengan tema sikap dan perilaku bela negara. Adapun 3 pokok materi dari sikap dan perilaku bela negara, yaitu yang pertama wawasan kebangsaan dan nilai dasar bela negara. Materi yang kedua yaitu analisis isu kontemporer. Yang ketiga yaitu kesiapsiagaan bela negara. Wawasan kebangsaan dan nilai dasar negara. Wawasan kebangsaan sendiri adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Adapun 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Nilai-nilai dasar bela negara, yaitu yang pertama cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Adapun indikator dari cinta tanah air yaitu menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia, menjaga nama baik bangsa dan negara, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Indikator sadar berbangsa dan bernegara, yaitu berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Indikator setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa, yaitu mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Indikator rela berkorban untuk bangsa dan negara, yaitu ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan, yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak sia-sia. Indikator kemampuan bela negara yaitu senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Gemar berolahraga, senantiasa menjaga kesehatannya. Materi yang kedua yaitu analisis isu kontemporer. Isu kontemporer sendiri adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang dan menjadi sebuah persoalan yang masih eksis terjadi di masyarakat. Isu kontemporer dapat berkembang karena banyaknya masalah yang timbul akibat berbagai faktor baik dari internal maupun eksternal. Isu-isu kontemporer berikut ini yaitu korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Pada dasarnya, sebab manusia terdorong untuk melakukan korupsi, yaitu dengan faktor individu maupun dari lingkungan.
Adapun dampak dari korupsi sendiri yaitu menghancurkan tatanan bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, mulai dari bidang sosial budaya, ekonomi, serta psikologi masyarakat. Membangun sikap anti korupsi yaitu dengan cara bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari dan mengajak orang-orang di lingkungan sekitar untuk bersikap jujur dan menghindari perilaku korupsi. Menghindari perilaku yang merugikan kepentingan orang banyak atau melanggar hak orang lain dari hal-hal yang kecil. Menghindari konflik kepentingan dalam hubungan kerja, hubungan bisnis, maupun hubungan bertetangga. Melaporkan pada penegak hukum apabila menjadi korban perbuatan korupsi. Isu yang selanjutnya yaitu narkoba. Narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang adalah suatu hal yang bersifat adiktif, yaitu dapat mengakibatkan ketergantungan atau addiction apabila disalahgunakan atau penggunaannya tidak sesuai dosis yang dianjurkan oleh dokter. Adapun penggolongan narkotika, yaitu golongan pertama, digunakan untuk ilmu pengetahuan dan bukan untuk pengobatan dan sangat berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Contoh, ganja atau kanabis, marijuana, hashish, dan kokain atau serbuk kokain, pasta kokain, daun koka. Narkotik golongan kedua yaitu untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan dan berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Contoh, morfin dan petidin. Golongan ketiga yaitu untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan serta berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan, contohnya yaitu kodein. Isu yang selanjutnya yaitu terorisme adalah perbuatan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan korban yang bersifat massal, menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan. Adapun 4 pilar strategi global pemberantasan terorisme. Pencegahan kondisi kondusif penyebaran terorisme. Yang kedua yaitu langkah pencegahan dan memerangi terorisme. Yang ketiga, peningkatan kapasitas negara-negara anggota untuk mencegah dan memberantas terorisme serta penguatan peran sistem PBB. Yang keempat yaitu penegakan hak asasi manusia bagi semua pihak dan penegakan rule of law sebagai dasar pemberantasan terorisme. Pencegahan tindak pidana terorisme, kesiapsiagaan nasional, yaitu yang pertama pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, perlindungan dan peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan kajian terorisme, pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme. Kontraradikalisasi, yaitu ada kontra narasi, kontra propaganda, kontra ideologi. Deradikalisasi. Deradikalisasi ini bertujuan untuk menetralkan pemikiran-pemikiran bagi mereka yang sudah terpapar dengan paham radikalisme. Program yang dijalankan BNPT ini dengan strategi, metode, tujuan, dan sasaran yang dalam pelaksanaannya telah melibatkan berbagai pihak, mulai dari kementerian dan lembaga, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan, hingga mengajak mantan teroris dan keluarga. Cybercrime. Cybercrime merupakan tindak kejahatan yang terjadi dan berpotensi dan beroperasi di dunia maya dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan internet. Pelakunya pada umumnya harus menguasai teknik komputer, algoritma, pemrograman, dan sebagainya, sehingga mereka mampu menganalisa sebuah sistem dan mencari celah agar bisa masuk, merusak, atau mencuri data atau aktivitas kejahatan lainnya. Isu hate speech yaitu ujaran kebencian dalam bentuk provokasi, hinaan, atau hasutan yang disampaikan oleh individu ataupun kelompok di muka umum atau di ruang publik. Merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam komunikasi massa. Dengan berkembangnya teknologi informasi serta kemampuan dan akses penggunaan media yang begitu luas, maka ujaran-ujaran kebencian yang tidak terkontrol sangat mungkin terjadi. Apalagi dengan karakter anonimitas yang menyebabkan para pengguna merasa bebas untuk menyampaikan ekspresi
tanpa memikirkan efek samping atau dampak langsung terhadap objek atau sasaran ujaran kebencian. Hoax. Hoax adalah berita atau pesan yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau bohong atau palsu, baik dari segi sumber maupun isinya. Sifatnya lebih banyak mengadu domba kelompok-kelompok yang menjadi sasaran dengan isi pemberitaan yang tidak benar. Pelaku hoax dapat dikategorikan dua jenis, yaitu ada pelaku aktif dan pelaku pasif. Pelaku aktif adalah melakukan atau menyebarkan berita palsu secara aktif, membuat berita palsu, dan sengaja menyebarkan informasi yang salah mengenai suatu hal kepada publik. Sedangkan untuk pelaku pasif sendiri adalah individu atau kelompok yang secara tidak sengaja menyebarkan berita palsu tanpa memahami isi atau terlibat dalam pembuatannya. Materi yang ketiga yaitu kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seorang baik secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa, raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Adapun kemampuan awal bela negara, yaitu kesiapsiagaan jasmani adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk menjalankan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Yang kedua yaitu kesiapsiagaan mental, adalah kesiapsiagaan seorang dengan memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental atau jiwa atau kedewasaannya, baik tuntutan dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar. Memiliki etika atau etiket dan moral, menjunjung kearifan lokal, adalah hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempat ia hidup dengan lingkungan alam sekitarnya untuk memperoleh kebaikan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, yaitu review materi tentang agenda 1 dengan tema sikap dan perilaku bela negara. Semoga dengan review materi ini kita dapat mengetahui dan mengimplementasikan nilai-nilai sikap dan perilaku bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih.